Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan bentuk aljabar. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Pertanyaan pertama, mengapa jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan adalah kelipatan 3? Jelaskan dengan bentuk aljabar. Oke, kita misalkan terlebih dahulu. Misal, untuk bilangan pertama atau bilangan yang paling kecil itu kita misalkan sebagai n, maka 3 bilangan bulat berurutan itu bisa kita nyatakan dengan n plus 1, n plus 2. Jadi untuk urutan pertama itu kita tambahkan n ditambah 1, urutan berikutnya juga n ditambah 2 karena di urutan kedua ya. Maka jumlah ketiganya berarti n ditambah n plus 1 ditambah n plus 2. Maka ada n berarti ada 3n. 1 tambah 2 berarti plus 3. Nah, di sini ada 3, di sini ada 3, berarti 3-nya bisa kita keluarkan. Kita kalikan dengan n. 3 kali n menjadi 3n. Lalu kita tambahkan dengan 1. 3 dikali plus 1 menjadi plus 3. Jadi yang di atas ini bisa kita ubah menjadi seperti di bawah. Nah, di sini bentuk 3 dikalikan n plus 1 itu artinya membentuk kelipatan 3. Karena berapapun hasilnya, itu kalau dikalikan 3 maka merupakan kelipatan 3. Contoh misalkan n plus 1-nya itu 5 deh. Nah, 5 dikali 3 itu adalah 15. Apakah 15 kelipatan 3? Iya. 15 itu bisa dibagi 3. Nah, maksudnya seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, mengapa jumlah dari suatu bilangan asli 2 digit dan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan digit satuan pada bilangan pertama merupakan kelipatan 11. Oke, ini cukup complicated. Kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, kita misalkan digit satuan, kan dia ada 2 digit ya. Yang pertama ada digit satuan, berarti yang belakang. Maksudnya gimana? Misalkan kita punya angka 22. Yang belakang itu namanya satuan. Yang depan itu artinya puluhan. Oke, digit satuannya kita misalkan itu adalah A. Lalu digit puluhan itu adalah B. Nah, selanjutnya berarti bilangan mula-mula tadi kan dikatakan terdiri dari 2 digit ya. Berarti karena merupakan 2 digit itu kan berarti 10 lebih. Berarti kita bisa misalkan 10A ditambah B. Maka nilainya akan minimal tuh 10. Ya. Misalkan A-nya 1, B-nya 0, itu minimal banget itu 10. Nah, sedangkan 10 kan sudah 2 digit, berarti memenuhi. Makanya kita membentuk 10A plus B. Lalu, bilangan kedua hasil penukaran digit. Bilangan kedua hasil penukaran digit itu berarti 10B ditambah A. Kemudian jumlah keduanya itu merupakan kelipatan 11. Kita buktikan. Jumlah keduanya menjadi 10A plus B ditambah 10B plus A sama dengan 10A ditambah A berarti 11A. Lalu B ditambah 10B berarti 11B. Karena 11-nya ada 2, kita bisa keluarkan menjadi 11 dikali A plus B. Kalau ada bentuk seperti ini, maka merupakan kelipatan 11.
Selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan genap sama bilangan ganjil. Kalian masih ingat bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2. Jadi kalau misalkan tadi bilangan genap itu bisa kita tuliskan 2 kali M. M-nya tuh bebas mau diisi apapun. Ini lebih tepatnya M-nya adalah bilangan bulat. Terserah mau diisi 1, 2, 3 seperti itu. Nah, untuk bilangan ganjil contohnya kan ada 3, ada 5, ada 7 dan seterusnya. Ini bisa kita tuliskan menjadi 2N plus 1. Di mana N-nya merupakan bilangan bulat. Selanjutnya di sini kita langsung ke soal nomor 3. Mengapa jumlah dari bilangan genap dan ganjil itu merupakan bilangan ganjil? Oke, kita misalkan tadi kan kita sudah mengenal yang namanya variabel M sama N ya, di mana M dan N itu merupakan bilangan bulat ya. Oke, nah tadi untuk yang genap dimisalkan sebagai 2M dan untuk yang ganjil dimisalkan sebagai 2N plus 1. Maka ketika bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan ganjil itu menjadi 2M ditambah 2N plus 1. Sehingga 2M ditambah 2N ditambah 1. Nah, di sini bisa kita pisahkan, dikeluarkan 2-nya, berarti 2M ditambah N, gini ya, ditambah 1. Nah, kalau kalian lihat, ini itu kan bisa dibilang seperti materi sebelumnya, itu kan disebut sebagai kelipatan 2, ya kan? Nah, tapi di sini itu masih ada 1, berarti berapapun hasil kelipatan 2 tersebut itu akan selalu ditambahkan 1, sehingga akan menghasilkan bilangan yang ganjil. Selanjutnya kita akan masuk ke sub menyelesaikan persamaan X. Jadi misalkan ada persamaan Y sama dengan 18 min 6X. Kita disuruh untuk mencari penyelesaian persamaan X. Maka kita harus ubah persamaan ini menjadi X sama dengan. Nah, gimana caranya? Kita pindah ruas terlebih dahulu. Ini 6X kita pindah ke kiri menjadi Y plus 6X. Jadi kalau awalnya negatif, kita pindah ruas menjadi positif ya. Sama dengan 18. Nah, lalu biar sendirian berarti Y-nya harus kita pindah ke kanan menjadi 18 min Y. Lalu 6X itu adalah 6 dikali X, ya kan? Nah, karena dikali berarti kalau kita mau memisahkan itu berubah menjadi pembagian, menjadi dibagi 6. Nah, ini kita sebut sebagai penyelesaian persamaan untuk nilai X. Sampai situ paham? Kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan ada X min Y sama dengan 8. Kalian disuruh mengubah menjadi X sama dengan. Caranya sama ya, pindah ruas terlebih dahulu. X sama dengan 8, Y-nya kita pindah berarti plus Y. Nah, karena sudah X sama dengan berarti sudah selesai. Maka jawabannya seperti ini. Kemudian kalau misalkan Kak mau soal yang lebih sulit, oke. Misalkan kita punya 6X ditambah 2Y sama dengan 10. Kita disuruh membuat berubah menjadi Y sama dengan misalkan. Maka kita kan butuh ini ya. Kita pindah angka-angka yang tidak berhubungan dengan Y. Berarti 2Y sama dengan 10 dikurangi 6X. Lalu Y sama dengan 10 min 6X dibagi 2. Ini sebenarnya karena nilai di atas itu masih bisa dibagi 2 semua, berarti kita bisa sederhanakan lagi. 10 dibagi 2 itu 5. 6 min 6 dibagi 2 lagi min 3. Jadi nanti hasilnya adalah 5 min 3X. Kurang lebih seperti ini.